Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur akibat ledakan di sektor timur Lebanon. Langkah apa yang harus diambil Indonesia untuk mengusut tuntas kejadian ini? Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Bapak Julius Purwadi Hermawan. Selamat siang Pak Julius, semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang Mas, sehat Ya, juga di sana. Pak Julius, kita mengetahui bahwa sisi Lebanon ini merupakan sisi yang juga eskalasinya meningkat sejak 2 Maret lalu pasca serangan ataupun perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Dan saat ini adalah Peacekeeping Force atau Indonesia juga memiliki tugas di UNIFIL untuk menjaga perdamaian. Dan 3 prajurit TNI ini gugur. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa proses investigasi dan berapa lama sebenarnya proses investigasi ini dapat dilakukan untuk mengetahui penyebab dari asal muasal serangan dan juga dugaan apakah Israel ataupun Hezbollah yang terlibat? Ya, kita tidak bisa memastikan berapa lama investigasi dibutuhkan. Tetapi dari UNIFIL kan memberikan update ya setiap waktu, gitu, progres dari investigasi yang sedang mereka lakukan di lapangan. Dan bahkan UNIFIL juga mengimbau kepada informan gitu, yang ada di daerah sekitar itu menyampaikan kepada UNIFIL, gitu, pada tim investigatornya. Gitu. Nah ini tentu saja akan membantu. Gitu. Tetapi saya juga bisa sampaikan bahwa sumber kan bisa macam-macam ya Mas ya. Bisa juga wartawan, jurnalis gitu. Jurnalis kadang-kadang lebih cerdas ya dalam melakukan investigasi. Dan salah satu sumber dari jurnalis bahkan menyatakan bahwa proyektil yang mengena di anggota TNI kita gugur pertama kali itu dari alat tempurnya Israel. Israel membantah itu, Israel juga menekankan bahwa sedang melakukan investigasi menyeluruh gitu ya. Tetapi saya melihat ada tendensi yang pertama bahwa itu bukan kesalahan Israel, yang kedua ada kesalahan di posisi pasukan perdamaian PBB gitu ya. Itu adalah zona perang gitu ya, zona konflik gitu, bukan blue line yang di mana harusnya posisi tentara berada gitu. Nah, kembali ke pertanyaan berapa lama, tentu saja akan sangat tergantung pada bagaimana proses dan seberapa banyak orang mau berbicara secara terbuka. Begitu Mas. Ya, Pak Yus, untuk saat ini sebenarnya kalau misalnya melihat ada temuan-temuan dan juga mungkin ini masih dalam bukti awal, tapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan PBB untuk mengungkap dari kejadian ini? Ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Menlu kan menyampaikan kutukannya gitu, lalu kemudian menuntut investigasi penuh gitu ya, lalu kemudian juga meminta deeskalasi. Gitu. Dan menurut saya itu sangat normatif ya, sangat retorik gitu ya, dan itu memang biasa dilakukan oleh negara lain. Dan normatifnya itu bahkan kesannya bahwa kita tidak menghargai 3 jiwa anak bangsa yang meninggal yang sedang menjalankan mandat konstitusional. Gitu. Seharusnya lebih keras lagi daripada itu. Gitu. Nah, lebih keras itu seperti apa? Nah, ini tentu saja lebih keras itu bisa ada batasannya, Mas. Gitu ya. Harapan saya sebetulnya PBB gitu dalam hal ini bisa DKPBB mengeluarkan resolusi karena jelas pasukan yang dikirim di Lebanon kan di bawah mandat payung DKPBB, resolusi DKPBB itu sangat jelas sekali gitu. Dan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Tentu saja nanti berbasis hasil investigasi seperti apa gitu. Itu yang pertama. Nah, mungkin agak sulit kalau kita bicara DKPBB. Sekalipun kita harus mengakui bahwa tadi malam sudah ada emergency meeting, lalu kemudian yang saya pahami, yang saya dapat informasi bahwa delegasi Indonesia sudah menyampaikan kritikannya yang sama gitu. Lalu dari Israel juga sudah menyampaikan berbagai macam kondisi, termasuk yang saya sudah cerita tadi gitu ya, termasuk Israel memblaming PKO dan termasuk juga di antaranya adalah ini yang dilakukan oleh Israel adalah respon terhadap Libanon, ya jadi harus salahkan Libanon dalam hal ini gitu. Nah itu satu ya, di DKPBB kita berharap pada resolusi. Lalu kemudian kalau DKPBB agak sulit, mungkin kita bisa berharap dari Majelis Umum PBB menyelenggarakan juga emergency meeting, lalu mengeluarkan resolusi mengutuk. Setidaknya sampai di situ, setidaknya gitu. Tentu saja harus lebih dari itu, lebih dari situ gitu. Tapi paling tidak sekedar menyampaikan di media sosial berbahasa Indonesia, sekalipun dikutip di beberapa media internasional, lalu kemudian selesai gitu ya. Yang lain Mas, saya juga berharap presiden, ini anak bangsa loh ya, gitu. Anak bangsa itu sangat serius ya. Saatnya presiden bukan sekedar di Instastory gitu ya, menyampaikan bela sungkawa gitu, tapi juga bereaksi yang lebih tegas lagi, lebih keras lagi gitu, secara formal.
Lalu kemudian bisa juga menelpon Donald Trump sebagai ketua BOP gitu ya. Kalau karena menelpon dari Israel kan tidak mungkin ya. Lalu Donald Trump lalu sampaikan kekecewaan Indonesia terhadap perilaku Israel. Itu Mas yang seharusnya Indonesia lakukan supaya lebih keras lagi. Ya, Pak Julius, bahwa Sekjen PBB juga menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran serius pada hukum humaniter internasional dan juga bisa mengacu pada kejahatan perang. Untuk saat ini, apakah bila dengan temuan bukti awal ini terbukti penyerangan dilakukan oleh Israel, apakah ini bisa menjadi kesempatan Indonesia menarik diri dari Board of Peace? Iya, apakah jadi kesempatan? Yang pasti yang saya harus sampaikan adalah pertimbangan kembali dan sampaikan secara publik. Dan itu salah satu bentuk reaksi yang sangat keras bahwa Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaannya di dalam BOP. Nah, kalau saya cermati, dan ini pengamatan saya gitu ya, gugurnya 3 anggota TNI yang sedang menjalankan mandat konstitusional itu menunjukkan bukti bahwa menjadi anggota menjadi anggota BOP ternyata tidak membawa manfaat dan bahkan Indonesia kehilangan independensi. Saya kasih contoh gitu ya. Saya melihat bahwa ada harapan bahwa Indonesia direkognisi oleh negara besar seperti Amerika Serikat, termasuk oleh Israel, harapannya. Dan karena Indonesia sudah menjadi anggota BOP, saya melihat ketika Israel menyerang Iran pada tanggal 28 Februari, Indonesia tidak melakukan kutukan yang sangat keras. Saya khawatir itu salah satu bukti bahwa kita kehilangan independensi. Tahun lalu, di bulan Juli, pada bulan Juli ketika Israel menyerang Iran, kita lantang mengutuk serangan Israel. Dan hal yang sama tidak dilakukan. Nah, Indonesia kelihatannya kehilangan independensinya kali ini karena Indonesia ingin merekognisi Israel ya sebagai sama-sama anggota BOP gitu, tampaknya gitu. Tapi sayangnya ya gugurnya 3 anggota TNI itu membuktikan bahwa ternyata Israel tidak memberikan rekognisi terhadap Indonesia sekalipun sama-sama sebagai anggota BOP. Baik, tentu ini menjadi keprihatinan bersama. 3 nyawa prajurit TNI telah gugur menjalankan pasukan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Ini menjadi sorotan dan juga menjadi keprihatinan publik Indonesia dan perlu adanya tindakan tegas dari PBB untuk mengusut tuntas pelaku serangan dan juga mengembalikan pemulihan dan kepercayaan bagi Indonesia dalam statusnya di Board of Peace dan juga menjadi kesempatan apakah juga untuk menarik diri dari posisi Board of Peace. Kali lagi terima kasih Bapak Julius Purwadi Hermawan, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat siang.